Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diolandari, NIM 2023-3020 dari Prodi D3 Manajemen Pajak, mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen piutang. Pendahuluan, piutang timbul akibat penjualan kredit. Kedua, alasan perusahaan melakukan penjualan kredit adalah untuk meningkatkan atau mencegah penurunan penjualan akibat persaingan yang tajam. Ketiga, piutang dapat meningkatkan laba perusahaan. Keempat, piutang juga menimbulkan biaya seperti biaya dana, biaya piutang tak tertagih, biaya pengumpulan piutang, dan biaya diskon. Yang terakhir, pada saat perusahaan memutuskan untuk melakukan penjualan kredit, maka perusahaan harus menetapkan suatu kebijakan kredit. Piutang. Piutang merupakan aktiva atau aset perusahaan yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya penjualan secara kredit. Aktiva yang menunjukkan jumlah tagihan yang dimiliki oleh perusahaan sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa di dalam kegiatan usaha. Biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan piutang yaitu ada 4. Pertama, biaya pendanaan piutang. 2. Biaya administrasi. 3. Biaya pengumpulan piutang. Yang keempat, kerugian piutang tidak tertagih. Tujuan manajemen piutang ada 2. Yang pertama, kebijakan kredit pada perusahaan dapat mendatangkan satu manfaat berupa kenaikan penjualan yang bermuara pada peningkatan laba perusahaan. Kedua, biaya terkait dengan investasi piutang sehingga dapat menurunkan laba perusahaan. 2. Tujuan manajemen piutang adalah menentukan kebijakan kredit yang optimal terkait dengan laba yang diperoleh akibat perubahan kebijakan kredit dengan beban yang ditimbul dikarenakan adanya piutang. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi pada piutang. 1. Kebijakan kredit atau kebijakan manajemen piutang terbagi menjadi 3, yaitu ada standar kredit, ada persyaratan kredit, ada kebijakan pengumpulan piutang. Kedua, volume penjualan kredit semakin tinggi, maka semakin besar investasi pada piutang. Ketiga, kebiasaan membayar dari pelanggan. Jika pelanggan tertarik dengan cash diskon, maka investasi pada piutang akan kecil. Standar kredit ada 3. 1. Merupakan kriteria atau kualitas minimum yang dipakai oleh perusahaan untuk menyeleksi atau evaluasi para langganan yang akan diberi kredit dan berupa jumlah yang harus diberikan. Kedua, semakin selektif dalam memilih pelanggan yang akan diberikan kredit, semakin kecil investasi pada piutang. Ketiga, semakin tinggi plafon kredit yang ditetapkan, maka semakin besar investasi pada piutang. Langkah evaluasi terhadap pelanggan yaitu ada 3. Pertama, mengumpulkan informasi yang relevan tentang calon pelanggan. Yaitu ada 2. Pertama, sumber informasi, laporan keuangan, peringkat, dan laporan kredit, bank, mitra usaha, pengalaman sendiri, dan sumber lain pusat data dan studi industri. Kedua informasi ini terkait dengan persyaratan atau kriteria yang ditetapkan perusahaan seperti 5C, yaitu ada karakter, capacity, capital, collateral, condition, dan 3R, rate of return, risk bearing, ability, refinement, capacity. Yang kedua ada menganalisis kondisi calon atas dasar informasi yang diperoleh. Ketiga, membuat keputusan pemberian kredit dan batas kredit. Persyaratan kredit merupakan kondisi yang disyaratkan untuk pembayaran kembali piutang dari para pelanggan. Kedua, kondisi tersebut meliputi periode kredit, periode, dan pemotongan tunai, serta persyaratan khusus lainnya seperti perjanjian secara musiman. Ketiga, pada saat perusahaan lebih mengutamakan keselamatan kredit dibandingkan dengan laba atau persyaratan kredit ketat, maka investasi pada piutang akan kecil. Indikator penilaian kebijakan kredit. Aging schedule menunjukkan jumlah piutang perusahaan berdasarkan usianya. Average Collection Period atau ACP, periode pengumpulan piutang pada perusahaan. Aging schedule dan ACP bisa dibandingkan dengan syarat kredit perusahaan atau dengan perusahaan lain yang sejenis. Kebijaksanaan pengumpulan piutang.
Pertama, usaha pengumpulan piutang dapat dilakukan dengan cara pengiriman surat, telepon, melalui agen, atau cara lain seperti penundaan pengiriman baru sampai pembayaran piutang sebelumnya. Kedua, kebijaksanaan pengumpulan piutang bisa bersifat aktif atau pasif. Pemilihan kebijaksanaan ini akan terkait dengan besarnya investasi pada piutang, biaya, dan laba di masa mendatang. Ketiga, kebijaksanaan pasif akan menyebabkan investasi pada piutang rendah, biaya pengumpulan tinggi, bisa menyebabkan pelanggan berpindah pada perusahaan lain sehingga mengurangi penjualan dan laba di masa datang. Analisis ekonomi kebijakan kredit, yaitu ada 4. Analisis yang bertujuan untuk menilai apakah manfaat suatu kebijakan kredit lebih besar dari biayanya, atau analisis biaya dan manfaat, atau cost and benefit analysis. Kedua analisis ini memerlukan identifikasi jenis dan besarnya manfaat serta biaya yang timbul dari kebijakan kredit yang baru pada perusahaan. Ketiga, jika manfaat lebih besar dari biaya, maka kebijakan kredit yang baru diterima. Sebaliknya, jika manfaat lebih kecil dari biaya, maka kebijakan kredit yang baru tidak layak diterapkan. Perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang ada 2. Pertama, rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang disusun berdasarkan budget penjualan yang dengan memperhatikan persyaratan pembayaran yang ditawarkan perusahaan dan kebiasaan pelanggan membayar utangnya. Kedua, besarnya rencana piutang akan dipengaruhi atau berpengaruh terhadap sejumlah risiko piutang berupa piutang tak tertagih yang diestimasikan oleh pihak perusahaan. Pengendalian piutang. Pertama, penyaringan pelanggan. 2. Penentuan risiko kredit. 3. Penentuan potongan-potongan. 4. Pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit. Yang terakhir, penentuan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi penunggak. Penggunaan rasio, itu ada 2. Pertama, hutang tingkat perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang. Kedua, bandingkan rasio-rasio di atas dengan tahun sebelumnya, anggaran, maupun kelompok industrinya. Contoh penjualan tunai menjadi penjualan kredit tanpa diskon. Suatu perusahaan dagang semula melakukan penjualan yang secara tunai, penjualan yang tercapai setiap tahun rata-rata sebesar 600 juta, perusahaan kemudian merencanakan akan menawarkan syarat kredit 6/5 diperkirakan dengan kebijakan yang baru perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dengan menjadi 800 juta rupiah, tapi diperkirakan juga akan menimbulkan piutang tak tertagih sebesar 1% dari penjualan kredit dan biaya penagihan piutang sebesar 1 juta per tahun. Apabila profit margin perusahaan sebesar 15% dan biaya dana atau modal atau tingkat keuntungan yang disyaratkan sebesar 16%, apakah perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit? Maka, apabila hasilnya manfaat lebih besar dari biaya, maka ketentuan ini dapat digunakan dan dapat dipakai dalam perusahaan. Seperti contohnya, manfaat lebih besar dibandingkan biaya, maka ketentuan ini dapat dipakai atau digunakan dalam perusahaan. Contoh yang kedua yaitu menjadi penjualan kredit dengan menggunakan diskon. Yang pertama, menjadikan penjualan tunai menjadi kredit tanpa diskon, sedangkan yang kedua menjadikan penjualan kredit dengan menggunakan diskon. Berdasarkan analisis ekonomis, maka perusahaan dapat beralih ke penjualan kredit karena manfaat yang diterima lebih besar dari biaya yang harus dikeluarkan. Perusahaan telah beralih ke penjualan kredit, kemudian perusahaan ingin mempercepat periode pengumpulan piutangnya dengan cara menawarkan diskon, sehingga syarat penjualan atau kredit yang baru menjadi 2/10 atau 2% N/45, yaitu dilakukan pembayaran dalam waktu 45 hari. Diperkirakan 60% pelanggan memanfaatkan diskon dan penjualan perusahaan tidak mengalami perubahan. Apakah perusahaan perlu beralih pada kebijakan yang baru? Dalam analisis manfaat, penurunan biaya dana, yaitu biaya dana awal sebelum penawaran diskon 13,6 juta. Sedangkan biayanya yaitu sebesar 9,6 juta. Manfaat bersihnya 3,25 juta, maka manfaatnya lebih besar dibandingkan biaya, maka ketentuan ini dapat digunakan atau diterapkan dalam perusahaan ini.
Yang ketiga ada penjualan tunai menjadi penjualan kredit dengan diskon. Suatu perusahaan dagang semula melakukan penjualan secara tunai, penjualan yang tercapai di setiap tahun rata-rata sebesar 600 juta, perusahaan kemudian merencanakan akan menawarkan syarat kredit 2/10 atau 2% dan N/45 atau dibayarkan dalam waktu 45 hari. Diperkirakan dengan kebijakan yang baru, perusahaan dapat meningkatkan penjualannya menjadi 800 juta, tapi diperkirakan juga akan menimbulkan piutang tak tertagih sebesar 1% dari penjualan kredit dan biaya penagihan piutang sebesar 1% 1 juta per tahun. Apabila 60% pelanggan memanfaatkan diskon, profit margin perusahaan sebesar 15% dan biaya dana atau modal atau tingkat keuntungan yang disyaratkan sebesar 16%, maka perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit dengan diskon. Manfaat sebesar 30 juta, biaya diskon sebesar 25,85 juta, yaitu manfaat bersihnya 4,15 juta, maka ketentuan ini dapat diterapkan pada perusahaan karena manfaatnya lebih besar dibandingkan biaya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.